Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Sally yang bertugas pada sore hari ini. Sebelumnya saya bicara dengan Ibu siapa? Nina. Ibu Nina, usianya berapa Ibu? 30. 30. Untuk pekerjaannya? Enggak kerja ya Ibu ya. Untuk alamatnya Ibu? Konilan. Baiklah Ibu Nina, boleh diceritakan Ibu, apakah ada hal yang membuat Ibu datang kemari? Saya suka marah-marah. Oh Adik iya. saya, kalau saya marah tuh saya suka ngamuk, buang-buang barang di rumah. Oh iya. Saya perlu obat dok. Saya pengen sembuh. Oh iya. Baiklah, Ibu Nina sering marah-marahnya itu udah sejak kapan Ibu? 3 hari. 3 hari. Terus kalau sehari itu marahnya itu terus-menerus atau kadang juga bisa seneng. Terus kalau marahnya itu biasanya lama enggak Ibu? Ya, nggak tahu. Oh iya, baik. Baiklah Ibu, coba diceritakan awal mula kok bisa jadi sering marah itu bagaimana? Terus apakah ada seseorang yang membuat Ibu Nina itu jadi sebel, kecewa, atau mungkin ada masalah di keluarga? Di PHK. Oh iya, Ibu Nina di PHK ya Ibu ya. Baiklah, kemudian biasanya kalau Ibu marah, terus apa namanya, itu biasanya Ibu itu ada pikiran untuk menyakiti diri sendiri enggak Ibu? Nggak ada. Enggak Tapi ada. saya Oh iya, baiklah Ibu. pengen marah. Iya, baiklah Ibu tadi kan marahnya kan karena kepikiran pekerjaan ya Ibu ya karena habis di-PHK. Nah, kalau pas marahnya reda itu biasanya Ibu mikirin apa? Apa Ibu memikirkan sesuatu yang membuat hati Ibu jadi tenang? Keluarga. Oh iya, keluarga ya Ibu ya. Apakah Ibu juga ada keluhan lain Ibu yang dirasakan selain marah dan mengamuk? Nggak ada. Enggak ada ya Ibu ya. Baiklah Ibu sebelumnya pernah enggak Bu marah-marah seperti ini? Nggak. Enggak pernah ya Ibu ya. Kemudian untuk sebelumnya apakah Ibu pernah dirawat di rumah sakit dengan penyakit lain? Nggak juga. Enggak juga ya. Bagaimana dengan keluarga Ibu? Apa pernah juga mengalami keluhan seperti yang Ibu alami? Nggak ada. Enggak ada. Baiklah. Ibu mohon maaf sebelumnya apakah Ibu pernah mengonsumsi alkohol, kemudian juga obat-obat penenang, dan Ibu apakah juga pernah merokok? Pernah. Pernah ya Ibu ya. Baiklah selanjutnya Ibu apakah mempunyai impian atau cita-cita yang belum tercapai? Saya pengen kerja. Pengen jadi Oh iya, menjadi bos ya Ibu ya. Kalau boleh tahu perasaan Ibu akhir-akhir ini gimana Ibu sebelum periksa atau ini yang ada disampaikan ke saya? saya takut. Oh iya, boleh diceritakan Ibu apakah ada hal yang membuat Ibu merasa takut? Ya, saya merasa kalau ada yang selalu mau nyelakain saya. Saya juga merasa orang-orang itu tahu pikiran saya. Oh iya, jadi Ibu tuh sering ini ya Bu ya, merasa ada yang mau nyakitin Ibu ya. Nah, selain itu, apakah Ibu juga pernah mendengar suara-suara yang tidak bisa didengar orang lain Ibu? Mungkin keluarga Ibu tidak bisa mendengar atau bahkan Ibu juga pernah melihat sesuatu yang mungkin keluarga Ibu tidak bisa lihat? Ya, saya sering dengar teman-teman saya itu ngomongin kejelekan-kejelekan saya. Oh iya, baik Ibu, saya mengerti bagaimana perasaan Ibu. Oh iya, tadi Ibu kesini diantar sama siapa Ibu? Oh iya, dulu apa Ibu dulu SD-nya kalau boleh tahu Ibu SD di mana Ibu? SD 1 Kunilan. Oh iya, coba Ibu ingat nggak hari ini hari apa Ibu? Senin. Senin, ya baik. Kalau sekarang Ibu lagi di mana ini? Di rumah
Oh iya, Ibu bicara dengan siapa ini? Dokter. Oh iya, baiklah. Ibu, bagaimana suasana di sini, Ibu? Oh iya, Ibu silakan lihat jam dinding di situ, di atas itu ya Ibu ya, itu bentuknya apa Ibu? Bulan. Oh iya, baiklah Ibu Nina. Nanti saya akan sebut beberapa nama benda, nanti silakan Ibu ulangi kata-katanya ya Ibu ya. Buku, tulis, pensil. Buku, tulis, pensil. Ya, baiklah. Sekarang saya mau tes konsentrasi Ibu ya, Bu ya. Jadi di sini Ibu nanti silakan menjawab pertanyaan dari saya, Ibu ya. 50 dikurang 7 dikurang 7 berapa, Ibu? Oh, belum ini ya, Bu ya. Oh iya, nggak apa-apa. Terus Ibu berhitung yuk, mundur ya, Bu ya, dari 5 sampai 1. Silakan Ibu berhitung. 4, 3, Oh ya, bagus ya Ibu ya. Ibu coba artikan kalimat saya. Ada udang di balik batu. Itu artinya apa Ibu? Apakah Ibu mengerti? di balik. Oh iya. Baiklah, Ibu misalnya di kantor ini atau di rumah sakit ini tiba-tiba tercium bau asap, lalu apa yang akan Ibu lakukan? Lari. Oh iya, kalau misalnya lagi jalan terus Ibu menemukan ada tas, di dalamnya tuh ada uang, terus ada kartu identitas, apa yang akan Ibu lakukan? Saya ambil. Oh iya, baiklah Ibu, dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan, Ibu mengalami ini ya Bu ya, gangguan pikiran yang berupa adanya rasa takut akan seseorang mencelakai Ibu ya Bu ya, yang seperti Ibu bilang tadi, teman Ibu, Ibu merasa ingin melukai Ibu. Kemudian juga Ibu mengalami gangguan persepsi berupa halusinasi pendengaran. Terus juga Ibu mengalami gangguan isi pikir bahwa Ibu merasa isi pikiran Ibu dapat didengarkan oleh orang lain. Nah, sebenarnya di mana hal-hal tersebut itu sebenarnya tidak benar-benar terjadi, yang artinya semua itu hanya ada di dalam pikiran Ibu saja. Nah, mungkin juga gangguan-gangguan yang Ibu rasakan itu muncul dikarenakan adanya faktor pemicu, yaitu salah satunya dengan pemutusan kerja yang dialami oleh Ibu. Oleh karena itu, nanti saya akan memberikan resep obat ya Ibu ya. Nanti silakan Ibu meminum obat secara teratur agar Ibu cepat pulih dan sembuh. Untuk selanjutnya nanti Ibu juga bisa melakukan terapi psikologi agar cepat membantu untuk proses kesembuhan. Jadi, Ibu Nina tidak perlu khawatir kalau Ibu rutin minum obat dan terapi, nanti insya Allah Ibu pasti akan cepat sembuh. Seperti itu, Ibu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ya, baiklah. Di sini saya simpulkan ya, Ibu ya, untuk hasil pemeriksaan psikiatri yang saya dapatkan untuk penampilan dari Ibu sesuai umur dengan Ibu ya, Ibu ya. Kemudian juga Ibu tampak kecewa, tampak takut, cemas dan sedikit marah ya, Ibu ya. Kemudian juga tidak ada gangguan psikomotor. Kemudian untuk sikapnya Ibu jujur, acuh serta namun sedikit membingungkan ya, Ibu ya. Untuk pembicaraannya, Ibu tidak banyak bicara, kemudian moodnya mudah tersinggung, sedikit mudah tersinggung ya Ibu ya, dan marah, kemudian afeknya tumpul, keserasiannya itu inkoheren, kemudian pikirannya itu non realistik ya Ibu ya. Kemudian tadi Ibu menjelaskan bahwa Ibu ada sedikit gangguan waham atau delusi, kemudian juga untuk arus pikirnya sedikit kacau ya Ibu ya. Kemudian di sini tadi Ibu menjelaskan bahwa Ibu mendengar suara-suara dari teman-teman Ibu ya Ibu ya, yang ingin menjelek-jelekan Ibu. Itu Ibu mengalami halusinasi auditori, kemudian Ibu juga mengalami adanya perubahan pada diri Ibu dan juga sekitar lingkungan Ibu. Itu terdapat depersonalisasi dan derealisasi. Kemudian untuk kesadarannya Ibu sadar penuh ya Ibu ya, kompos mentis. Untuk orientasi tempat waktu suasananya Ibu cukup baik, tidak ada gangguan dalam ATWS-nya. Baiklah, kemudian untuk daya ingatnya Ibu dapat mengingat cukup baik ya Ibu ya.
namun untuk konsentrasinya sedikit berkurang, untuk kemampuan visuospasialnya baik, kemudian juga impulsnya dapat mengontrol dengan baik. Untuk tilikan dirinya di sini didapatkan adanya derajat 5 Ibu ya. Kemudian untuk daya nilai sosialnya Ibu dapat melakukan atau mengerjakan, memposisikan diri Ibu dalam situasi yang imajiner. Kemudian untuk, realitasnya Ibu ini bisa dapat dipercaya, seperti itu. Nah, di sini sedikit saya simpulkan bahwa Ibu ini mengalami, gangguan, pikiran atau gangguan jiwa. Nah, sebenarnya itu yang Ibu rasakan, seperti itu. Nah, untuk diagnosisnya di sini, Ibu mengalami skizofrenia, namun Ibu tidak perlu khawatir ya, Ibu, ya, karena nanti, dengan adanya, pengobatan dan terapi psikologi yang diberikan, insya Allah nanti akan segera pulih ya, Ibu, ya. Apakah ada pertanyaan, Ibu Nina? Ada. Tidak ada. Baiklah, terima kasih Ibu Nina. Cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.